Woi bro, gue lagi bingung nih bro. Ada apa lo? Nah, gue kan lagi baca kitab suci Perkiraan nih yang Ibrani. Nah, gue tuh agak bingung sama bahasa Ibraninya gimana tuh ya? Oh alah, pas banget nih. Kemarin gue baru dapet kuliah tentang sejarah bangsa Ibrani setelah pembuangan. Boleh dong, kasih tau gue penasaran banget nih. Oh ini agak panjang sih, tapi gue coba buat jelasin sesingkat mungkin ya. Karena ini sejarah beribu-ribu tahun bro, jadi agak panjang. Jadi setelah gue kemarin tuh kuliah, tuh yang gue dapet ada Raja Babel yang bernama Nabukadnezar. Nah dia ini berhasil nih menaklukkan kerajaan selatan yaitu Yudea. Yudea ini pada saat itu dipimpin oleh Raja Yoyakin. Dan Yudea menjadi provinsi dari Babilonia setelah Zedekia, Raja Yudea saat itu, melakukan pemberontakan terhadap Nabukadnezar. Nah, setelah pemberontakan itu, membuat Yudea tetap memiliki gubernur Yahudi. Terus, namanya menjajah ya. Banyak orang Yudea ini dideportasi dari tanah airnya menuju Babilonia. Lu bawa kitab suci kan? Coba deh lu bawa Yeremia 52 ayat 28 sampai 30. Bentar. Gue cek dulu ya. Yeremia. Oh iya, benar. Terus gimana lagi bro? Dulu baca tuh Yeremia 52 ayat 28 sampai 30. Udah kan? Nah, deportasi ini terjadi dalam 3 fase. Deportasi yang pertama tuh terjadi pada tahun 597 sebelum Masehi, terus yang kedua tuh pada tahun 587. Dan yang paling parah nih, di fase kedua ini paling parah karena Yerusalem itu dijarah dan Bait Suci itu dihancurkan. Jadi benar-benar di porak-poranda lah pokoknya itu Yerusalem. Nah, terus deportasi yang kedua itu terjadi pada tahun 582 sebelum Masehi gitu. Oh, berarti karena Yerusalem kosong dong? Nah, apa yang lo pikirin ini sama yang terkesan dalam kitab Tawarik, Ezra, dan Nehemia. Nah, jadi yang gue jelasin tadi itu ada 3 fase deportasi nih. Nah, berdasarkan ketiga kitab tersebut, seakan-akan tuh semua orang dibawa ke Babel dan tanah air itu kosong. Nah, tapi faktanya, kalau lihat lebih jauh lagi, ada beberapa orang yang masih tinggal di tanah air dan tidak semua itu dibawa ke Babel. Nah, terus orang-orang yang dibawa ke Babel itu ditempatinnya di mana? Nah, orang-orang yang dibawa ke Babel itu ditempatin di mana? Lu tanya kan? Nah, mereka ini, orang-orang yang dibawa ke Babel itu ditempatkan di desa-desa bagian selatan wilayah Babel. Nah, Raja Yoyakin yang ikut dibawa ke Babel juga tidak memiliki kebebasan nih di Babel. Terus, naiklah Raja Babel yang baru, namanya Ewil Merodak. Nah, dia ini memberikan kebebasan kepada Yoyakin. Kebebasan itu masih menjadi pertanyaan sampai sekarang karena nggak ada yang tahu nih tentang hal itu, kayak apakah dia boleh kembali atau tetap tinggal di Babel. Jadi belum ada yang tahu nih sampai sekarang. Berarti lama juga ya mereka di Babel? Lama bro. Nah, tapi karena terlalu lama ini terjadilah sebuah konflik. Nah, ada yang pengen kembali ke tanah air dan ada juga yang pengen tetap tinggal di Babel. Itu baru konflik pertama nih. Ada konflik kedua nih yang gak kalah serunya. Konflik keduanya ini timbullah kelompok-kelompok yang lahir dari 2 teologi di Babel. Yang pertama, ada beberapa orang nih yang percaya kalau keselamatan itu didapatkan dari ketaatan kepada hukum Taurat. Nah, yang menganut hal itu tuh biasanya para imam. Yang kedua ini itu adalah sejarawan istana. Mereka ini kerja di Babel dekat raja. Nah, mereka tidak terlalu memikirkan dan mementingkan hukum Taurat, tapi yang lebih penting adalah janji Tuhan kepada Daud. Jadi mereka percaya yang bakal bisa nyelamatin mereka tuh cuman keturunan raja gitu. Oh, begitu tuh ceritanya. Nah, emang gitu. Nah, sekarang kita masuk ke masa penaklukan Babilonia oleh Kekaisaran Persia nih. Oh, kalau ini gue tahu nih. Gue tahu. Hah? Seriusan lu? Coba gimana lu jelasin ke gue dong. Oke. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Raja Kores berhasil menaklukkan Babilonia. Nah, pada saat inilah Babel digantikan dengan Kekaisaran Persia. Raja Kores ini dilihat memiliki peran sebagai pembebas dari Babilonia karena dia memberikan izin kepada orang-orang yang dideportasi untuk kembali ke tanah air. Dinyatakan sah ketika Raja Kores membuat sebuah dekrit
yang kita kenal sebagai Dekret Kores, yang isinya yakni mendukung orang-orang Yahudi untuk pulang. Bener. Menarik. Terus gimana lagi nih? Di momen kepulangan orang-orang Yahudi, ada 3 orang yang berpengaruh dalam sejarah kepulangan orang-orang Yahudi ke tanah air. Pertama, ada Zerubabel yang mempunyai misi untuk membangun bait Allah yang sudah hancur oleh Raja Babel, Nebukadnezar, dan pentabisan bait suci. Raja Zerubabel ini membangun bait suci. Orang-orang Yahudi yang tidak ikut kepengasingan menawarkan diri untuk membantu pembangunan bait suci. Namun di saat itu Zerubabel menolaknya. Setelah Zerubabel ada tokoh-tokoh lain. Nah, sebenarnya di sini agak membingungkan sih, karena secara kronologi orang-orang kedua yang berperan adalah Nehemia. Tapi kalau secara Alkitab, orang yang kedua adalah Ezra. Karena kita sekarang lagi belajar kitab suci, kita akan membahas Ezra terlebih dahulu. Nah, Ezra ini diperintahkan oleh Raja Artasasta, seorang raja Persia pengganti Raja Kores, untuk pergi ke tanah air dan mengajarkan Taurat, dan juga untuk membangun komunitasnya. Karena Ezra adalah seorang ahli Taurat, Ezra memiliki misi untuk memurnikan spiritualitas orang-orang Yahudi. Kemudian orang yang ketiga adalah Nehemia. Nehemia adalah seorang Yahudi. Ia bekerja di istana untuk melayani Raja Artasasta I. Setelah Nehemia mendengar keruntuhan tembok Yerusalem, ia meminta izin kepada Raja Artasasta untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Kemudian Raja Artasasta mengizinkan Nehemia untuk pergi dan memberi bantuan berupa pengawalan dan materi untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, ketiga orang ini, Zerubabel, Ezra, dan Nehemia, melakukan tugasnya dengan pengawalan dan dengan sebuah harapan, tetapi hasilnya ya mengecewakan. Tapi lu kayaknya nggak jelasin deh, pada masa Ezra itu sebenarnya itu banyak muncul aliran Yudaisme loh. Tunggu dulu, ceritanya nggak berhenti sampai di sini saja. Tunggu part 2-nya ya. See you.